melantun dalam gerak tari, hingga pertunjukan wayang, demung, saron, dan bonang menjadi satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dalam kesenian gamelan. Ditambah tabuhan gambang, kendang, kempul, serta gong menjadikan gamelan karya seni nan agung. Diturunkan dari generasi ke generasi, kelembutan iramanya mencerminkan keselarasan hidup masyarakat Jawa. Zaman berubah, namun gamelan tak pernah kehilangan keotentikannya dari sang empunya. Lalu, bagaimana kesenian gamelan bermetamorfosa? Yogyakarta, kota yang menawarkan dengan 1000 keindahannya. Tradisinya yang mengakar menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang kaya akan seni dan budaya. Kesenian gamelan adalah salah satu mahakarya agung yang menjadi magnet bagi siapapun yang ingin terus melestarikannya. Berada di Kampung Gamelan Yogyakarta, komunitas Gayam 16 menjadi ruang bagi mereka yang ingin melestarikan kesenian gamelan dengan cara yang berbeda. Siapapun, dari latar belakang apapun, dan tanpa memandang asalnya, semuanya dapat bergabung tanpa dipungut biaya. Komunitas ini didirikan oleh musisi dan komposer Sabto Raharjo pada tahun 95, yang sekarang telah diwariskan kepada kedua anaknya, Putri Raharjo dan Ari Wulu. Awal mulanya terbentuk komunitas Gayam 16 ini sebenarnya adalah yang pertama adanya event Yogyakarta Gamelan Festival. Yogyakarta Gamelan Festival ini ada sejak tahun 1995. Lalu sejak 1995 sampai tahun 1999, Yogyakarta Gamelan Festival ini bernaung di bawah event Festival Kesenian Yogyakarta. Tetapi mulai tahun 2000, event Yogyakarta Gamelan Festival ini keluar dari Festival Kesenian Yogyakarta, sehingga membutuhkan sebuah organisasi atau yang biasa kita sebut sekretariat gitu. Makanya oleh almarhum Sabto Raharjo, beliau membuat komunitas Gayam 16 ini. Tujuan awalnya itu adalah sebagai kantor atau sekretariat untuk event Yogyakarta Gamelan Festival. Gamelan Bensurup adalah salah satu kegiatan yang dibuka sebagai wadah belajar.
Sesuai dengan namanya, Ben Surup. Kegiatannya berlangsung setiap habis matahari terbenam. Pesertanya datang dari anak muda, bahkan dari turis mancanegara, yang karena ketertarikannya pada gamelan, mereka rela berlatih keras. Dimulai dari pengenalan alat musik gamelan yang tak kalah asiknya, peserta dilatih menggabungkan dengan alat musik modern. Jadi sih Mbak, selain melestarikan budaya, juga ini banyak kreasi-kreasinya juga dicampur dengan band, gitu. Nggak hanya sekedar klasik gitu loh. Senang karena di sini tuh nggak hanya main tapi juga bertemu dengan banyak orang, terus kekeluargaannya juga bagus dan bagaimana ya, asik aja, unik. Uniknya dari gamelan Ben Surup itu saya pikir dari nggak hanya kita belajar gamelan bernada atau berirama Jawa, tapi juga kita diajarkan untuk bermain dengan irama modern seperti itu. Jadi dibuat iramanya seperti irama modern seperti itu. Tak hanya melalui kegiatan Ben Surup, komunitas Gayam 16 ini melestarikan kesenian gamelan dengan berbagai event yang digelarnya. Yogyakarta Gamelan Festival salah satunya. Festival tahun ini kini telah masuk tahun ke-23. Undangan workshop hingga performance ke mancanegara mereka lakukan. Sebenarnya tujuan dari terbentuknya komunitas Gayam 16 ini pengembangan gamelan. Jadi memang kami mengambil gamelan itu bukan hanya sebagai, kami melihat gamelan itu bukan hanya sebagai alat musik saja, tetapi jauh di dalam itu, di dalam gamelan itu sebenarnya tersimpan nilai filosofi yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah nilai kebersamaan. Dan tujuan dari komunitas ini adalah untuk menyebarkan nilai-nilai itu. Memang di komunitas ini tidak hanya ditemukan permainan gamelan tradisi saja, tetapi juga ada gamelan kontemporer, gamelan dikreasikan dengan alat musik yang lain, atau gamelan modern, gamelan yang di-mix dengan disiplin yang lain. Jadi memang tujuan kami di sini sebenarnya ingin melestarikan gamelan, tetapi dengan cara kami sendiri yang begitu banyak anggotanya itu adalah orang-orang muda. Jadi kami menyesuaikan dengan itu saja. Jadi tidak hanya gamelan tradisi saja, tetapi kami juga mengembangkan gamelan itu sesuai perkembangan zaman.
Di balik memainkan musik gamelan dengan aransemen masa kini, tentu ada peran pelatih yang mampu menciptakan rasa di setiap ketukan gamelan. Ageng Purwayatno, biasa disapa Aceng ini, telah bergabung di komunitas Gayam 16 selama 5 tahun. Gamelan Bensuro dari Gayam 16. 5 tahun bergabung dengan komunitas Gayam 16, Ageng Purwayatno alias Aceng terus berinovasi memberikan rasa dalam setiap aransemen yang dikreasikannya. Sebagai koordinator latihan rutin gamelan Bensurup sebagai pelatih karawitan, ya, ingin menambah pengalaman untuk latihan gamelan dengan cara inovasi yang terbaru, karena gamelan bisa digabung dengan band yang dikreasikan dengan cara yang baru. Salah satu cara mengolah rasa kalau dalam orang Jawa itu mengolah rasa dan bersosial. Jadi dalam karawitan itu tidak melulu kita bermain sendiri, jadi kita tidak bisa egois, harus ikut dengan irama kendang sebagai pemimpinnya, entah mau kapan berhenti, kapan mau mulai, kapan pindah lagu kalau dalam latih. Kalau Aceng berkonsentrasi di bidang gamelan Jawa klasik, lain halnya dengan pelatih kedua gamelan ini. Mereka mahir mengaransemen musik gamelan Jawa dengan alat musik modern. Kita combine antara gamelan dengan musik pop. Nah, di situ pertama hanya iseng, dan kalau untuk prosesnya aransemen, karena kebetulan selain gamelan tradisional yang di belakang ini, kita malah justru awal mempunyai gamelan itu yang sudah kalau bisa dibilang tangga nadanya diatonis. Jadi bukan pentatonis. Kalau gamelan asli itu tangga nadanya pentatonis. Kalau yang gamelan kita punya dulu sebelum ada itu, gamelannya diatonis. Jadi di situ kita untuk memasukkan nada gamelan di lagu populer itu lebih mudah. Kreativitas dalam mengaransemen kesenian gamelan tak lepas dari kemampuan pengrajinnya
menciptakan tangga nada yang tepat ke dalam alat musik tradisional gamelan. Namanya Purwono. Ia mewarisi kemampuan almarhum ayahnya, Dalio, dalam membuat gamelan. Purwono membuka bengkelnya, Dalio Putro, di Palem Lor, Batu Retno Banguntapan, Bantul. Awal mulanya berdiri karena apa? Saya melanjutkan usaha bapak saya. Bapak berdiri tahun 61 di sini. Lantas Dalio Putro melanjutkan dari Dalio itu tahun 2013. Proses itu dari alat, dari bahan mentah dulu, dari berwujud plat atau berwujud bilah. Kalau berwujud plat itu dipakai untuk berbentuk pencon, itu di antaranya ada gantungan gong kempul suan, ada kenong, ada bunang. Itu nanti bahannya plat. Setelah, ya kalau yang bilah itu dibuat untuk ini, gender, Blentem, ada saron, ada jemung. Prosesnya ditempa. Ya, itu prosesnya ditempa. Ditempa itu pakai alat pemukul. Dalam artian peraga itu ada ini apa? Besi. Itu untuk landasan, untuk penempaan. Itu membentuk wujud muka. Dan nanti setelah muka jadi, kita baru dikasih bau atau bau itu yang ke sana, muka dan bau. Dalam proses pembuatan gamelan diperlukan keahlian dalam pencarian nada. Tak cuma itu, kejelian juga sangat dibutuhkan. Dan yang paling penting adalah rasa memiliki. Kalau bahannya itu memang beda. Tadi kan masalah nada kan umpama do re mi kan harus sama. Semua yang bentuk pencon, bentuk bilah itu nada harus sama. Do re mi fa, sol la si itu kalau pelok. Kalau sering itu cuma do, re, mi, sol, la. Itu harus sama antara yang berbentuk pencon itu kempul, kenong, bunang. Atau yang bentuk bilah itu harus sama. Maka aku tadi bilang gamelan perlu kasih sayang karena sekian banyak musik banyak macamnya itu harus sama. Nada tinggi, nada rendah harus sama. Maka diperlukan kejelian, apalagi tidak ada babon. Babon itu yang untuk tuntunan. Itu sulit karena kita harus buat sendiri. Kala sudah jatuh hati, bukan perkara sulit lagi bagi Purwono untuk menciptakan nada yang pas dalam setiap alat musik gamelan. Memberikan rasa, bukan menjual wujud, menjadi idealisme Purwono. Maka tak heran, tak banyak orang yang lihai membuat gamelan. Gamelan tak hanya digemari di tanah air. Lewat tangan Purwono, gamelan beredar luas ke seantero negeri. Sudah tak terhitung berapa karya Dalio Putro dikirim ke mancanegara.
Singapura, Malaysia, Cina hingga Brasil merupakan beberapa negara yang pernah memesan gamelan di Dalio Putro. Ini dinaikkan lagi. Baik komunitas Gayam 16 maupun Purwono lewat bengkel Dalio Putronya telah menunjukkan eksistensinya dalam melestarikan kesenian gamelan. Never ending culture. Begitulah kesenian gamelan yang akan terus lestari. Bermetamorfosa, hasilkan karya agung lewat tangan-tangan para kreatif muda yang peduli dengan keelokan budayanya.